Saudara dan saudari yang terkasih, suatu saat seorang saudara datang untuk mengadu tetapi juga meminta pembenaran karena ia diminta untuk aktif di suatu paroki dan dia menolak. Ia katakan bahwa latar belakang keluarga kami tidak begitu aktif dalam hidup menggereja. Lagi pula sekarang saya tinggal agak jauh dari paroki, cukup terpencil, berada di antara saudara dan saudari yang beriman tidak sama. Lagi pula saya mempunyai masa lalu yang tidak begitu bagus. Oleh karena itu, betul kan kalau saya menolak? Kemudian saya katakan bahwa bukankah justru karena kekuranganmu itu, justru karena kelemahanmu itu, justru karena pengalamanmu yang tidak begitu bagus di masa lalu itu akan membuat engkau bisa melakukannya? Kemudian dia berkata, mana mungkin, itu kan kekurangan, itu kan berbagai hal yang kurang bagus. Kemudian saya katakan, rupanya justru karena engkau punya kelemahan itu, justru karena engkau bertempat tinggal di tempat yang tidak begitu menyenangkan itu, dan terutama karena pengalamanmu yang tidak begitu baik itu, sebenarnya engkau bisa berguna. Saudara dan saudara kasih, jawaban saya itu sebenarnya saya ambilkan dengan bahasa lain dari apa yang disampaikan dalam bacaan kedua. Mengapa Paulus itu dipanggil? Dia tandaskan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena berbagai kelebihannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena bahkan keunggulan imannya. Dan sekali lagi, jelas bukan karena perbuatan baiknya, tetapi di sana dikatakan karena maksud Tuhan, karena rahmat Tuhan. Maksud Tuhan dapat dikatakan demikian, seolah Tuhan memandang, melihat, terlepas dari kelemahan dan kejahatan Paulus, Tuhan berkata, sepertinya orang ini cocok untuk pewartaan Injil. Sepertinya orang ini bisa masuk ke dalam kalangan orang-orang yang tidak atau bukan Yahudi itu. Sepertinya karena kejahatannya dan pengalamannya, dia dapat memberikan kesaksian yang berguna untuk pewartaan Injil itu. Dan lebih daripada itu, selain karena maksud Tuhan, berarti menunjuk ke masa depan, juga dikatakan karena karunia Tuhan. Tuhan memang mengasihi dia, Tuhan memang ingin dia berbuat sesuatu, dan Tuhan memang menghendaki dia untuk menjadi pewarta itu. Kasih menunjuk pada bahwa sebenarnya Paulus tidak layak untuk itu. Tetapi ia dipanggil, ia dipercaya untuk pewartaan Injil, khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara dan saudara kasih, Paulus dipanggil karena maksud dan rahmat Tuhan. Dan hal ini bisa juga kita terapkan pada mengapa
Abraham yang dipanggil. Dari sekian banyak orang yang dipanggil, ternyata Abraham yang semula namanya Abram itu. Dipanggil untuk apa? Dipanggil ternyata untuk beriman. Dialah yang berani mempercayakan diri pada sesuatu yang belum jelas. Tuhan hanya berkata, kamu harus pergi kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan. Di mana? Tunggu saja. Artinya ia siap meninggalkan apa-apa yang telah mapan, apa-apa yang telah biasa dalam hidupnya, tetapi ia harus pergi. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kelebihannya, tetapi Abraham kita lihat jelas dia juga sering membuat kesalahan dan bahkan hampir mencari keputusan sendiri yang bukan didasarkan pada kehendak Tuhan. Ia berani percaya bahwa kalaupun ia nantinya tampak tidak punya anak, tetapi percaya bahwa ia akan menurunkan bangsa. Ia percaya kalaupun anaknya yang satu itu harus disembelih, harus dikorbankan, tetapi ia berani percaya bahwa ia akan menurunkan banyak orang itu. Abraham dipanggil bukan karena ia telah berbuat baik, bukan karena kelebihannya yang luar biasa, tetapi justru karena juga kekurangannya, karena ia sebenarnya mula-mula sulit percaya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya ia berani mempercayai sesuatu yang hampir tidak mungkin itu, atau bahkan secara akal budi sama sekali tidak mungkin. Tetapi ia siap menjalani. Dan akhirnya saudara dan terkasih, marilah kita lihat pada Injil. Ada 3 murid yang dibawa oleh Yesus ke Bukit Tabor. Petrus, Yakobus, Yohanes. Mengapa mereka? Mengapa bukan yang lainnya? Lagi-lagi rupanya Tuhan melihat pada 3 orang inilah Yesus boleh percaya bahwa orang-orang ini akan memberikan kesaksian bahwa hidup yang mulia itu ada. Hidup kekal yang tak terbayangkan itu sebenarnya bisa dirasakan. Hidup yang sebenarnya sama sekali tidak mungkin dimengerti itu, yakni kebangkitan orang mati itu, kebangkitan Yesus itu sebenarnya bukan isapan jempol, tetapi dapat dirasakan. Kepada ketiga murid inilah yang dipercaya oleh Yesus untuk menjadi saksi yang memberikan kesaksian bahwa hidup mulia itu sungguh ada. Dan karena mereka meyakini itu, maka nantinya kalaupun mereka itu harus menderita dan bahkan harus mati dengan cara yang tidak menyenangkan, mereka tetap siap menjalani karena mereka yakin, mereka percaya bahwa hidup kekal, hidup mulia itu ada. Saudara dan saudara terkasih, demikianlah Abraham dipanggil untuk beriman. Demikianlah Paulus dipanggil untuk berwarta tentang Injil kepada orang-orang tertentu. Dan demikianlah pula
ketiga rasul itu dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai kehidupan kekal. Mereka dipanggil bukan karena perbuatan baik mereka, bukan karena reputasi atau nama baik mereka, bukan karena berbagai kelebihan yang luar biasa pada mereka, tetapi karena maksud Tuhan, karena kehendak Tuhan yang memandang mereka memang dapat melaksanakannya. Dan lebih daripada itu, karena Tuhan mengasihi mereka. Dan akhirnya, saudara dan saudara terkasih, untuk dapat melaksanakan panggilan kita masing-masing, satu hal yang telah diberitahukan Tuhan sendiri kepada kita adalah, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saudara dan saudara terkasih, kita dalam masa 40 hari ini, masa Prapaskah ini, jelas ditegaskan bahwa kita memang debu. Kita memang akan kembali kepada debu. Kita akan selesai dalam hidup ini. Tetapi selama kita hidup, semoga kita sungguh-sungguh menyadari dan berusaha untuk menjalankan panggilan kita sendiri-sendiri yang jelas-jelas bukan dilandaskan pada perbuatan baik kita, tetapi dilandaskan pada maksud dan rahmat atau karunia Tuhan. Caranya supaya kita dapat melaksanakannya, kita berani dan mau mendengarkan Yesus, Putra Allah yang terkasih.